now I get to see that it's not about the wedding, but it's about the life after that. Oh. Yeah, and it's so blissful. So no regrets at all, walaupun persiapannya 2 bulan ya. Hi everyone, senang sekali saya Dave Hendrik menyapa teman-teman penonton setia Brunch with Dave di kanal YouTube Harper's Bazaar Indonesia. Sebetulnya untuk tamu kita kali ini sudah kita incar dari waktu kita dengar dia berencana menikah. Terus kita menyaksikan foto-foto pernikahannya di sosial media. Terus kita sama tim Bazaar tunggu nanti selesai pernikahan kali ya. Nggak lama kemudian punya anak. Udah nggak mungkin dong kita gangguin. Tapi, thank God, hari ini di La Adriana Beef Bar, salah satu restoran terbaru dari Chef Andri Susanto, we can welcome her herself, Angel Peter. Mungkin rasanya spesial sekali ya. Astaga. Karena we definitely go way back. Yes, aku tadi sambil baca pertanyaan, idola cilikmu itu 2008. 2008. Dan kamu itu usianya? Dan aku usianya akan sekarang tahun 2026 ya. Iya. Kita kurang aja. Iya. No, but it's okay. Let's not count the years. Yes. But count the blessings. Count the blessings. Aku We're suka. still here. Aku suka itu. Tadi kamu bilang ini, aduh seneng banget hari ini di tengah gonjang-ganjing dunia seheboh itu kita masih bisa di sini sehat. Mau makan enak, sudah disiapkan premium beef dan juga curated menu brunch kita. Walaupun sebetulnya La Adriana Beef Bar ini juga paling enak dinikmati kalau sambil dinner. Kamu nanti ajak suamimu. Atau mereka punya lunch packages yang bisa dinikmati sama teman-teman. Jumat sampai Minggu jam 12 sampai jam 2.30. Mampir ke La Adriana Beef Bar. Oke? Nah ini adalah kurasi menunya. Oke. Please, let's start anywhere. Okay, where do you want to start first? Kita mulai dari, yes, ini ya, tomato salad ya. Ambilkan buat. Thank you. Astaga, thank you darling. I really look up to him loh. Masa sih? Dari kecil tuh, if there is no Om Dave, I don't think I can dress up. Masa? Kan kamu tuh, mama kamu gaya, oma kamu gaya, papa kamu juga pandai, modis, pandai berdandan. Iya apa enggak? Nanti kita cari videonya ya. Nanti kita cari video Om Dave lagi marahin aku. Kenapa baju kamu kayak gini hari ini? Kenapa kamu pakai stocking ini? Ini warnanya kurang cocok ya. Kenapa kamu pakai ini? Ini perpaduannya. Terus dengan mukaku yang masih polos, masih bingung. Masih polos, masih bingung. Jangan salah loh, Om Dave ini dulu galak loh. Menjadi juri waktu itu. Gue kalau nonton video-video lama, itu kayaknya gaya itu cuman bisa applicable masa itu. Kalau itu diterapkan sekarang, udah abis kayaknya gue sih. Gue udah di cancel culture. From the minute I open my mouth, cancelled. Yeah. I will get cancelled too. With the things that I wear. Remember what I wore? Aku benar-benar pakai baju Harajuku style. Tapi kamu masa itu cukup fashion forward lah. Fashion forward dari mana? Insert the picture here. Emang kalau fashion wise, how would you describe the young and mature version of Angel Peter now? Mature version of me. I think when I was young, I like to explore. Yeah, I've already like to explore fashion in a way. Jadi aku tuh dulu suka banget ke Kinokuniya. Karena dulu kan belum ada Instagram, belum ada, all the social medias. So I used to buy these Japanese magazines. Yes. Where they have like all the pictures of orang-orang yang jalan di jalanan Harajuku. Nah itu sendiri aja kan sebenarnya it's quite kayak, dari kecil aku udah bisa inspired nih dari orang-orang ini. Nah jadi kalau dulu sukanya yang, sebenarnya aku udah suka gothic dari dulu. Masa? Jadi you lean toward black, moodnya tuh ke situ. Tapi kan dulu gak boleh pakai black, iya. As you know. Iya penyanyi, anak-anak di acara televisi anak-anak, masa iya mau didandanin pakai baju hitam? Iya benar. Tapi kan at the same time dulu aku juga gak muat pakai baju yang disediakan pada saat itu. Oh, iya. For my, Iya. Terus udah gitu, akhirnya aku memilih, gue pakainya pink. Kayak the pink version of the gothic
Make sense? kayak apa ya dulu disebutnya ya, aku sampai lupa mereknya, Angelic Pretty atau apa gitu. Jadi kayak Ya, ya, ya. baju-baju yang dipakai sama orang-orang Harajuku di jalan. Kalau kayak sekarang temanya apa ya? Kalau sekarang Aku pengen tahu nanti aku nanti nih kita dive in iya, better. perceive image aku. Kalau menurut aku, kamu tuh sekarang presentasimu tuh masih ada bumbu edgy-nya. Maksudnya pilihan fashion item yang kamu kenakan juga bukan yang generic, bukan yang general gitu. You're not cookie cutter pretty, but you're not masculine mask gitu. You're somewhere in between. Ya, Iya kan? I'm not udah pasti 100%. I cannot wear girly stuff. Iya. Boleh. Boleh dong. Ayo kita cicipin. Kita cicipin ya. Angel paling jarang loh kita nikmati atau kita lihat do an interview, membawa insight ke dalam kehidupan pribadinya. Secara sengaja atau enggak sih, Angel? Pengennya sih bisa lebih sharing sebenarnya. Cuman kita nggak boleh ngomong kata nggak bisa ya. I'm trying Oke. to be kayak Om Dep lah, memulai sesuatu yang baru nih kayak Iya, gini iya. ya kan. Kayak when I see you live on TikTok, Iya, when I see you do this thing tuh kayak gila ini sebenarnya juga lumayan out of your comfort zone gak sih awalnya? Yes. Iya kan? Yes. 100% yes. And now that's my own obstacles juga yang lagi aku hadepin gitu. Jadi kayak aku mencoba untuk get out of my comfort zone and trying to share more to other people. Cuman kalau memang kayak kehidupan private, I keep it private. Like, tapi gak juga sih kayak anak aku gitu aku share di Instagram gitu. Cuman kalau suami mungkin enggak karena suami gak suka di depan kamera. Oh, itu aturan dari suamimu. Dia benar-benar nggak suka, he don't like it, tapi dia sangat supportive dengan kehidupan yang aku miliki sekarang. Kehidupan tuh apa maksudnya? Ya, he let me sing, he let me do my thing, but he said just don't include me in it. Jangan include aku di dalam situ. Gitu. Tapi kamu boleh, kalau kamu mau nyanyi, kamu mau melakukan apapun berkarya, dia support 100%. Apakah itu juga sebabnya ketika kamu berita pernikahanmu juga tampaknya kan sangat mendadak, tiba-tiba, liputan pestanya pun terbatas. Kalaupun Angel foto-foto, cuman kelihatan foto mukanya Angel, giliran foto pangeran tampannya dari belakang, cuman dibagi punggungnya doang. Iya gak sih? Ya dia emang rada-rada sih waktu itu ya. Jadi aku kan pacaran sama dia lama, 6 tahun. Jadi kalau temen-temen nih aku cerita sedikit. Nih spill hanya di Brunch with Dave nih. Yes, please. Jadi aku pacaran sama dia itu 6 tahun dan diajak nikahnya tuh emang cepet. So everyone thought aku mungkin hamil atau apa gitu. Tapi lakiku tuh suamiku itu orang yang sangat cukup simple dan straightforward dan dia tidak suka anything loud. Dan the thing about him and me, karena kan I really like art. Aku sangat suka karya. Jadi kita tuh orangnya ekspresif Leo lagi kan. Yes. Dan kalau dia tuh lebih logical jauh gitu. Jadi buat dia partying like all these wedding parties, ironically gitu kan, kayak like I've sang in weddings, so many weddings. Jadi buat dia tuh nggak relevan gitu. Kalau misalkan kayak wedding yang besar dan lain-lain, he wanted simple, he wanted small, tapi nggak 2 bulan juga ngajakin nikahnya, preparationnya. Oh jadi yang publik tahu bahwa kok kayak mendadak ya Angel Lipper kawinnya emang mendadak? Emang mendadak. Emang dia ya kita memang sudah serius gitu di dalam hubungan kita, tapi diajak menikahnya itu gak ada kayak yang kayak di film-film gitu, yang kayak proposal, terus mempersiapkan pernikahan 6 bulan gitu nggak ada. We're very simple, it's just a piece of paper at the time, as I remember, karena dia bilang kayak oke, kita mau nikah nggak? Kita tulis, oke kamu tulis, kita tulis sama-sama kekurangan dan kelebihan kita. Terus kita tulis apa yang ini bener-bener kayak ini nggak bisa nih, ini deal breaker banget. Kita tulis, oke, ini gue bisa ubah, ini lo nggak bisa ubah. Pokoknya kita sama-sama tulis deh hal yang kita bisa ubah, nggak bisa ubah. Kita sama-sama tulis on the paper, kita bisa setuju apa enggak gitu. Kalau misalkan kita bisa live with this, gila, serealistis itu. Kalau kita bisa live with this, kalau lo setuju, gue setuju, kita move on. Gila nggak? Kayak business proposal ya, kayak it's like a business proposal. Iya. We love each other. Like it's actually like a really good thing karena aku merasa bahwa marriage aku semakin kesini
kan kita sangat kecil ya Mbak, cuma hanya di gereja, tidak ada apapun itu, pertemuan orang tuanya juga lamarannya sangat sederhana, kita cuma ketemu makan. Tapi you know, now I get to see that it's not about the wedding, but it's about the life after that. Yeah, and it's so blissful. So no regrets at all. Walaupun persiapannya 2 bulan ya, persiapannya 2 bulan. Jadi kayak thank God I have such an amazing friends. Kayak Monica Ivana waktu itu bantuin dengan baju weddingnya, Alex bantuin dengan decorationnya, and also Flor Bastille the flowers. They are all my good friends, Shanley, Neisha. Terus preparationnya benar-benar cepet banget, tapi aku benar-benar bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Jadi kayak bisa rampung, dan setelah aku lihat lagi, ini kayak kelihatannya kayak buru-buru nggak ya? Oh nggak, ternyata oke juga. Apa yang beda dari kehidupan kamu sekarang Ya. setelah kamu menikah? 3 tahun lagi udah. 3 tahun, ya sudah Ya kan? 3 tahun. Yang berbeda itu adalah, jadi pertama itu yang tadi aku omongin. I was so grateful that when we started this, kita itu sangat-sangat realistis gitu dan sangat-sangat ya kadang aku pengen juga sih awalnya ya, namanya kan when I marry him I was 25. Jadi aku lagi gonjang-ganjing banget juga sebenarnya. Itu terhitung sangat muda loh. Lah kamu sekarang udah punya anak umur 28 juga hitungannya buat anak sekarang. She's so young, I know. I know. Tapi banyak sih yang seumuran aku udah punya. Oke. Cuman waktu itu pas aku married dia, aku juga umurnya kan 25 tahun gitu. Terus dia juga baru keluar dari pekerjaannya dia yang lama. Dan aku juga lagi bingung mau ngapain gitu. Jadi kayak sebenarnya kita berdua lagi sama-sama bingung gitu. Tapi ya again like God is good. Ternyata memang sekarang aku mengerti kenapa kita harus, kenapa aku dikasihnya dia. And it's you know the thing is, dia itu yang membuat beda ya. Yang membuat beda itu karena Sesa itu dia sangat suportif sekali ternyata dia sangat suportif sekali dengan aku dan berkarya. Dan dia bilang bahwa pada saat kita all married itu, dia bilang, you know what, I want to see you grow and I grow. So we build an empire together gitu. Jadi dia tuh mindsetnya nggak ada kayak, oke, pokoknya gue yang kerja keras, gue akan jadi provider buat lo, lu ngurus rumah, lu ngurus anak, and then pokoknya udah lu stay aja di rumah gitu. Kita hidup enak, pokoknya lu udah tinggal terima enak, enggak gitu. He let me be myself, he let me go through my own process. Dia nggak pernah interfere. Kalau semisal kayak emang aku masih harus you know, travel a lot misalkan gitu, harus melewati susah-susahnya di dalam mencapai karir ini gitu. Dia nggak pernah sama sekali tuh kayak mau ikut campur gitu. Dia kayak, dia suportif gitu. Kalau aku harus melewati proses yang harus aku lewatin. Jadi kalau misalkan aku ngomongin bedanya, ada nggak sih bedanya? Sebenarnya nggak terlalu jomplang gitu. Malah sekarang malah menjadi lebih baik karena aku punya cheerleader sesungguhnya yang mempush aku untuk have this mentality kayak, ya emang seharusnya seperti ini gitu. Karena dia tuh tough love banget. Oh iya? Iya, dia tough love banget. Jadi malah dia yang kayak setiap aku kayak lagi pergi misalkan gitu, terus aku kangen anak gitu. Why you're crying gitu, kayak kan kamu mau gini. Jadi ternyata dia orang yang aku butuhkan untuk aku, because you know I've been in this industry for so long. Ya, dan ternyata dia orang yang aku butuhkan di dalam proses aku saat ini, gitu, at least. Oke. Jadi kamu melihat pantas Tuhan kasih aku jodoh Sesa? Iya, namanya Sesa. Pantas Tuhan kasih aku jodoh Sesa karena ternyata itu yang kamu butuhkan. Tipe dorongan seperti itu yang kamu butuhkan. Betul sekali. Would you say that selama ini berarti Angel Peter sebagai seorang seniman dan juga sebagai seorang insan cukup terlena aja get by through past life tanpa semangat untuk nendang apa-apa? I wouldn't say that, tapi you know, as you know, kayak aku kan nyanyi dari kecil banget ya, dan aku tuh kayak ngerasa
dari umur 10 Mm-mm. sampai 20 tuh aku bener-bener I pass like all the things yang seharusnya dilewatin sama orang umur 10 Ya. sampai 20 Mm. gitu. Pertemanan, Mm. iya kan, obviously gitu. Terus keluarga gitu kan, di saat waktu itu aku juga sempat ada masalah. Jadi kayak aku dipaksa untuk dewasa sebelum umurnya tuh Mm-mm. iya banget, Oke. iya kan. Jadi kayak banyak hal yang aku skip untuk self growth aku. Mm. So I never go inward. It's Mm. always outward gitu. Okay. It's always like people's validation. Mm. It's always something that I'm searching yang aku nggak tahu itu Mm-mm. apa gitu. Jadi Mm. kayak nggak pernah fokus Mm-mm. gitu. It take a lot of courage, to be able to say what you just did. Oh ya. Kan pengalaman hidup yang membuat lo harus selalu outward gitu, lo nggak pernah inward gitu. Kita kan juga banyak banget ya, pasti kan teman-teman yang nonton Brunch with Dave kali ini pasti juga gitu. Iya ya, itu gue banget mungkin ya. Rarely did we take time to go inward. Yes. Dan sekarang justru you have the luxury to Yes. go inward. Ever since I have my baby, tadi udah sempet ngobrol. Wait, Yeah. this is a very interesting story. Jadi so 3 months after I get married, aku juga I was surprised sih. Tiba-tiba datang si Kaspar gitu. So fast. Karena tadinya aku pikir 1 year I want to adjust first. Karena kita lagi di sama-sama posisi transisi lah ya. Umur aku 25 tahun. And then suddenly aku hamil. Dan di situ aku jujur aku agak mikir, oh this is gonna be the end. Really? Yeah. The end of your career, the end of your I had beautiful life. I have the thought. Beautiful life mungkin enggak. Tapi aku tahu kecintaan aku dalam bernyanyi itu besar banget. Dan aku merasa aku belum give my 100% gitu. Tapi sekarang aku tiba-tiba punya anak. Gimana jadinya ya gitu. Kayak gue punya anak. And then I haven't given my 100%. And the love for singing tuh kayaknya belum full gitu. Belum bikin album. Belum bikin ini. Belum bikin itu. Terus tiba-tiba hamil. Ya kan. Jadi selama hamil pas awal-awalnya ada mindset yang okay, this is gonna be the end. Long story short, akhirnya Kaspar sudah keluar, ya kan. Terus pas ngeliat mukanya tuh I've never felt a love like that. Really? Yeah, I've never felt love that deep, in all honesty. Jadi semua yang negatif-negatif yang aku rasakan pada saat aku hamil tuh in a split second pada saat anak keluar itu semua hilang. Dan lucunya, dan this is gonna sound stupid for some people maybe. Dan akan agak surprising buat orang-orang yang mungkin udah tahu aku dari lama. Kecintaan aku dalam bernyanyi semakin besar dan aku tidak pernah seserius ini dalam bernyanyi ever in my life. Itu momennya baru pada saat anak aku keluar. Jadi like I've taken things more seriously right now. Aku mulai menulis lagu, aku mulai explore myself. It's like I'm reborn and I found myself and I'm born again when I have Kaspar. Oke, bantu kita memahami apa maksudnya atau apa yang terjadi sampai Angel bisa bilang setelah punya anak, kamu akhirnya menemukan, oh kecintaan aku terhadap dunia nyanyi ini baru gua rasain sekarang nih. Sementara kan kita mengenal Angel sebagai sosok professional singer yang udah nyanyi dari masih kecil. Kita yang ada di industri wedding, berapa banyak di antara Anda yang datang ke pesta pernikahan yang nyanyi pasti Angel di dalam kota, di luar kota. You've been doing this, album rohani udah banyak sebelum punya anak, iya kan? Single udah pernah juga dong sebelum kawin punya anak. Yeah. Kok ternyata baru jatuh cinta sama dunia nyanyi setelah punya anak? Oke. Pertanyaannya kita simpen dulu ya. Kita mau minta Angel untuk mencicipi apa yang ada di depan mata dulu. Getting into trying the burger. Yes. Try. Gak usah jadi makannya langsung apa aja tapi ya. We'll be back. Enak ya dagingnya? Enak banget. I think is this dry age? Is it? Enggak kayaknya. Enggak ya. Ini ya. Soalnya smoky-nya bukan yang. But it's really good.
ada manis-manisnya. Mm-mm. The sauce. Iya, kamu nanti ajak suamimu. Mau banget. Kan kamu sama We're meat suamimu. lovers. Nah, ada piece-nya. Thank you. Aduh, harusnya aku yang... Tuh. I think it's the rub. Oh. You see? Iya, Oh. makes sense. Delicious meat. Very delicious. Ini ada porcini wrap namanya. Porcini. Porcini wrap. Ini beef cheek ragu. Ini juga enak. Aku yang pernah. Pasti dagingnya yang bener-bener sufi sampai Sampai halus banget ya. gitu. Nah, kita kembali ke obrolan tadi mengenai Angel jatuh cinta dengan musik all over again semenjak punya Kaspar. Apa yang kamu maksudkan dengan kalimat itu, Angel? Oh iya, enjoy it. Ini juga ya yang ngajak ngobrol, ngasih pertanyaan pas lagi ngunyah. Terlalu deh. Nggak sabar. Sabar. Aku minum dulu ya. Monggo. Chef, your meat It's delicious. so good. So good. Iya, jadi pas dia keluar tuh kayak ada different force aja. Kayak ada different energy. Aku susah menjelaskannya seperti apa. Deskriptifnya. Tapi it's a whole different game aja. Kalau dulu mungkin nyanyi itu lebih kayak ke autopilot karena udah it's my identity gitu kan, like I'm a singer, ada yang mau aku nyanyi, oke, gitu. Tapi ini malah jadi kayak expandable banget gitu rasa cintanya terhadap musik. Jadi pada saat dia keluar itu mungkin salah satu faktornya adalah because I get to feel things more deeply. Because you get to feel things more deeply. Wow. Yeah. And second of all, yang paling penting sebenarnya menurut aku adalah dari dulu kan aku gak pernah sendiri. Dari dulu itu aku selalu kayak I don't really enjoy salutation. Really? Selalu ketemu orang dong, kayak kerja ketemu orang. Terus pokoknya ya ada aja lah activity-nya setiap hari yang kayak aku gak ngerti tuh apa arti gue harus bisa sendiri gitu. Ya sendiri mau ngomongin kayak either meditation atau praying gitu. At least there's like my mom beside me atau ada siapa gitu. Gue gak pernah yang sendirinya tuh sendiri banget for the longest time. Dan hamil itu tuh I was alone most of the time. Like karena aku juga banyak di rumah. Gak keluar-keluar gitu kan. Karena kan kayak hamil and then I was almost 100 kg at the time. Almost 100 kg? Almost 100 kg. And then karena kayak bener-bener extreme nauseous, terus kayak aduh pokoknya bener-bener banyak menghadapi diri sendiri gitu. Tapi that's when I learned that ternyata bisa menghadapi kesendirian itu adalah hal yang sangat potent dan sangat powerful banget. Bisa menghadapi kesendirian? Ya, menghadapi sendirian. Selain kecintaanmu pada musik, apalagi bagian dari pribadi Angel yang Angel sadari di masa kesendirian itu? Jadi banyak reflection sih terhadap kayak tujuan hidup pertama, terus kedua what kind of person you wanna be in life, kayak apa sih gitu. Mungkin nanti bisa berubah lagi, tapi seenggaknya pada saat lagi sendiri tuh ada some things that I reflected upon, kayak contoh ya kayak tadi gitu, menemukan bahwa oke, sebenarnya emang music is my life, music is me, music is who I am. Itu kan karena ditemukan karena aku sendiri gitu. Jadi aku bisa eliminasi hal-hal yang mungkin tidak align dengan tujuan hidup aku. Jadi mungkin like that's one of the examples gitu. Even like friendships, you know, like so many things that I thought yang aku pikir tuh kayak it's necessary gitu. Tapi ternyata itu tidak aku butuhkan di fase kehidupan aku yang sekarang. And it's hard pill to swallow. Tapi ternyata memang itu dibutuhkan di fase dan di proses kehidupan saat ini. Gitu. Dan itu sebabnya sekarang mungkin buat banyak orang
yang mengikuti perjalanan karir Angel merasa bahwa, aduh tahun 2026 ini banyak banget ya gebrakan dari Angel. Iya dong, di awal 2026 aja udah ada 2 lagu Udah. yang kita nikmati sama-sama. Yang pertama itu judulnya adalah Pertama tuh jadi dari tahun lalu sih sebenarnya. Dari Tahun tahun lalu? lalu, Oke. tahun lalu November tuh udah keluar Cinta. Cinta. Awal tahun ini keluar Rindu. Terus sekarang keluar Garis Tangan Garis Tangan. namanya. Terus sebentar lagi udah mau keluar lagi lagu baru. Wow. Yeah. Are you preparing your mini album? I'm preparing for an EP. An EP? Ya mini album sih sebenarnya. Oke. Nanti tahun depan tuh baru album. Oke, mini album itu berarti biasanya ada berapa lagu sih, Jel? 6 lagu. 6 lagu. Iya, 5-6 lagu. Oke. What's the story behind these songs? Cinta, Rindu, Garis Tangan. Okay. This is quite interesting actually. So, setelah aku punya Caspar juga, I made peace with my past and my family especially. Karena aku merasa bahwa faktor terbesar yang sangat mempengaruhi aku itu adalah keluarga. You've been with me since I was so young, and you know like how supportive my parents are. Yes. And as we all know, they're divorced. Tapi kayak I love my dad and I love my mom. And setelah aku punya Caspar, aku baru menyadari banyak hal bahwa memang tidak mudah ya menjadi orang tua dan tidak mudah menjalani hidup gitu. Jadi kayaknya setelah aku menikah dan aku punya anak tuh aku baru bisa berdamai gitu. Nah, dan itu aku reflektifkan di album ini. Dan aku lebih berani untuk menunjukkan sisi vulnerability ini gitu. Ini bukan buat aku, this is not an aib atau kayak hal yang harus disembunyikan atau malu. Iya ya, aku tidak malu sama sekali dengan apa yang aku jalani karena basisnya itu kan juga cinta kan gitu. Ya, yang seperti aku bilang, aku sayang mamaku, I love my dad, I love my mom. And I don't blame them. Sampai hari ini aku bisa ada di sini juga karena mereka gitu. Jadi, tapi itu jadi pelajaran buat aku dan aku sudah bisa menerima itu. Jadi di album ini tuh banyak inspirasinya tuh banyak dari mereka gitu. Banyak dari keluarga aku. Jadi kayak lagu Cinta tuh pas aku izin sama Teh Meli untuk nyanyiin lagu ini tuh lagu cinta yang cinta tegarkan hatiku. Dulu kan aku pernah duet. Iya. Do you remember? Iya. Sama Teh Meli sendiri gitu. Nah, di sini tuh bahkan narasinya for me when I sing this song again and I feel this song again, lagu ini tuh interpretasinya beda di aku gitu. Lagu ini tuh lebih kayak aku cintaku besar banget nih buat si Caspar dan juga buat suamiku gitu. Kayak I don't want to repeat the same mistake. Jadi cinta tegarkan hatiku itu salah satu contohnya. Terus kedua ada lagu Rindu. Rindu itu lagu tentang kangen ya sebenarnya. Again, di karya yang aku buat ini, lagu-lagu ini bisa kalian interpretasikan sesuai dengan pengalaman hidup, pengalaman hidup kalian sendiri. Tapi kalau kalian mau tahu cerita yang sesungguhnya, apa drive-nya aku mengeluarkan lagu ini, ya ini gitu. Kayak Rindu tuh, kalau misalkan liatin artwork-nya, by the way, I work with amazing people as well. Mas Henry Chus dari Arnivora, to translate my vision and the meaning of the song gitu. Karena buat aku tuh susah ya untuk mentranslate menjadi visualnya. Lagu Rindu tuh kalau ngelihat itu ada foto keluarga dan itu papaku tuh aku potong gitu. Jadi itu adalah selama ini aku kira aku marah sama dia karena A, B, C, D. Tapi ternyata aku hanya merindukan dia. And you know? Dan Om Di tahu kan kayak dari dulu papaku tuh sangat suportif, sangat-sangat like every time I sing dia tuh selalu hype man-nya. Yes. I believe he was there all the time. On every single one of your performances, right? Waktu Idola Cilik itu. Iya. Dan dia tuh sangat-sangat hype man aku banget sampai hari ini. Jadi tadinya yang aku marah, kayak kenapa? Why are you leaving me? Lalala. Ternyata itu karena lo rindu, karena lo aku kehilangan dia. Yes. Karena aku tuh kangen sama dia gitu. Ternyata dia orang baik, dia mengalami proses dalam hidupnya, but in the end I get to realize that ternyata
aku tuh nggak kesel sama dia, tapi aku itu rindu sama dia. Itu lagu yang selanjutnya. Terus yang garis tangan ini itu juga sama. Kalau garis tangan tuh lebih ke bagaimana sih kalau di dalam kehidupan ini tuh banyak banget hal yang it's out of my control. Yang sebenarnya udah dituliskan, ya believe it or not ini kayak balik lagi nih ke teman-teman Brunch with Dave. Ini kita bisa open discussion about this, bisa sangat open on how you want to again interpret this song. Tapi kalau aku pribadi pas aku nyanyi lagu ini tuh karena aku sangat merasakan bahwa almost everything itu di luar kontrol kita gitu. Nah kalau ini kan cerita dari lagu Garis Tangannya tentang dua orang yang tidak bisa bersama gitu. Nah ini balik lagi bisa diinterpretasikan sesuai dengan pengalaman hidup kalian ya gitu. Buat kalian, buat orang-orang yang gak bisa bersama, mencoba mengakali takdir ya kan. Bisa gak sih gitu, kayak aku ada di celah-celahnya gitu kan. Kayak mengakali takdir untuk kita bisa bersama. That's how I felt about my life tuh gitu. Kayak sometimes aku pengen banget bisa mengakali takdir itu gitu. Tapi kan at the end of the day kita gak akan pernah bisa kabur dari apa yang sudah jadi garis tangan lo. Seperti bertemu dengan Om Dev hari ini itu sudah garis tangan kita. Kan lagu Garis Tangan itu katanya bicara juga mengenai letting go, right? Melepaskan, belajar menerima kekecewaan dan penyesalan. Apa dalam kehidupan pribadi Angel lately yang menurut lo, oke, gue harus belajar let go bagian itu? Ya tadi sih kayak keluarga itu pertama, terus kedua dalam segala hal itu aku sekarang belajar bahwa tidak ada yang milik kita gitu. Jadi jadi it humbles me in so many ways bahwa mau itu hubungan dengan orang lain ya, in my case apapun itu, mau anak, suami, keluarga sendiri, pertemanan, let alone barang ya, apalagi barang gitu kan, apalagi something yang for me it's like ini adalah pelajaran bahwa gak ada di dunia ini yang milik kita gitu. Jadi apapun yang terjadi, aku belajar untuk tidak attach terhadap hal tersebut gitu dan belajar untuk surrender. Jadi aku pernah ketemu nih, ini cerita lucu banget. Aku pernah ketemu sama satu orang, terus dia bilang kamu tuh harus bisa surrender. Terus aku merasa aku tuh udah surrender, aku merasa aku udah berserah. Terus aku marah-marah kan, aku pulang, kenapa ya aku disuruh surrender, kenapa aku disuruh berserah? Karena ada time aku udah nyanyi lagu rohani juga, dan aku juga kayaknya rasanya aku udah ngerti rasa berserah gitu. Gue sudah melakukannya kok selama ini. Bagian mana dari penyerahan hidup gue yang gak tepat sih? Yes, ya kan. Do you feel like it's a constant learning and renewal? Kayaknya harus belajar terus, kayak harus belajar berserah terus kayak, terus kayak dulu tuh marah banget rasanya ada orang yang bilang gue suruh berserah karena kayak gue ini udah berserah loh di dalam hidup, kok gue masih disuruh berserah, apanya lagi yang harus gue serahin gitu kan, apalagi Tuhan gitu, aku udah habis gitu, udah semua kali, udah semua, tapi ternyata aku sekarang mengerti bahwa ternyata enaknya hidup kalau kita bisa berserah. Dan sekarang you finally understood. Rasanya sih seperti itu ya, rasanya aku harusnya sih udah bisa di tahap itu karena dalam menjalani hidup juga lebih kayak jadi juga lebih kayak santai gitu, kayak lebih berani juga, like I'm not afraid to fail. Gila aku zaman dulu tuh banyak banget stuck untuk maju ke step selanjutnya karena aku takut gagal. Contoh. Seriously? Ya, atau takut kehilangan opportunity atau takut kehilangan apa gitu. Kalau sekarang kayak I'm just gonna do it gitu karena ya balik lagi, tidak ada yang milik aku dan yang aku hanya bisa berusaha dan melakukan yang terbaik gitu kan, sisanya ya berserah gitu. Keberanian itu juga yang akhirnya mendorong Angel untuk you create your own label? Yes, so you produce your platform. Gayanya ya kayak penyanyi internasional gitu loh. Penyanyi internasional gitu loh.
Gak apa-apa. Delulu till trululu ya. Yes, true that. Delulu till trululu. Kita save pembicaraan Angel sebagai seorang record owner ya for our dessert. This place is also famous for their dessert. We'll be back. We'll be back. Oke, It's dessert sekarang kita lanjutkan dessert. Woo. Ini tiramisu, tempat ini juga. Tiramisu mereka sudah tidak perlu diragukan lagi. Yes. Tiramisu chef Andre, am I right? Yes. Oh, this is good. Let me. Okay, thank you. Are you a big dessert person? Both sih sebenarnya. Oh, suka savory and sweets. Yeah. Your husband? Kalau perlu kita sandwich terus abis savory, sweet. Abis itu kita cari lagi. Iya, yang main kan? asin-asin lagi. Bener. Gembala nggak itu? Gendut. Dikit-dikit aja kita tuh. Iya. Tapi aku tiramisu, I'm a fan of tiramisu. This is good tiramisu. Very good. Nice. Very Aku nice. masih suka yang ada krimi-kriminya. Have you tried like tiramisu yang benar-benar tradisional? Yang orang belum. lady fingernya itu malah kalau kayak gini creamy. Nggak ada iya, creaminess. kurang creamy. Kalau yang kayak gini lebih cocok kayaknya di yang lidah aslinya kita. sih kayak begitu ya. Iya. Kalau makan-makan di luar gitu. Cuman yang Anyway. ini enak banget. Anyway, kita tadi menyisakan your latest conquest sebagai pengusaha label gitu. Itu gimana ceritanya Enggak lah, sampai nggak pengusaha label lah. sampai akhirnya bikin label sendiri Kita gitu jangan kan? gampang Mandiri. mandiri. Ini lebih kayak independen aja. Yes. Dan sebenarnya ini menjadi platform namanya Nocturne. Nocturne yang Makhluk malam kalian. karena emang aku tuh di malam hari itu my brain is so wired. Anak udah tidur, urusan rumah udah beres. Yes. Baru terbuka tuh pintu surga kan, pengen bikin ini, pengen bikin itu, mikir ini, mikir itu. Betul. Itu datangnya di malam hari. Jadi kalau yang berkontak-kontak dengan aku nih pasti udah tahu nih, kayak tiba-tiba malam-malam kayak besok aku mau meeting bikin ini. Itu tuh udah kayak malam-malam. Jadi namanya Nocturne. Terus Nocturne dibuatnya juga malam-malam, jam 12 malam. Ide untuk membuat Nocturne. Iya, ide untuk membuat Nocturne. Jadi sebenarnya not I would say this is like my leap of faith dan kayak platform untuk aku menaruh kayak karya-karya aku dan kebebasan aku untuk berkarya gitu. Karena that's what I've been struggling this whole years kan. Kayak gue sebenarnya mau ada di mana sih gitu loh. Terus and then I had a talk with my husband gitu. Sebenarnya kenapa kamu nggak buat sendiri aja platform untuk diri kamu gitu kayak. Ya juga. Why don't I make my own? Tapi ya kita distribusi kita masih numpang dengan yang lain. Tapi secara platform untuk musiknya sendiri ya kan. Itu sudah semua under Nocturne gitu. Jadi memang aku pribadi pengen memiliki freedom, kebebasan untuk berkarya gitu. Mau itu kayak secara visual, secara lagu, secara apapun itu gitu kayak. I feel like I'm so blessed to be able to do what I want, just whatever that I want. Yeah. Berarti jenis musik yang Angel anggap paling cocok representasinya dengan arah baru hidupmu ini adalah ballad? Ya, aku selalu I'm a ballad person sebenarnya. Dari dulu aku selalu nyanyi lagu ballad dan memang itu sudah kecintaan aku. I also love jazz. But tidak menutupi kemungkinan nanti akan ada eksplorasi karena kan aku setiap hari sekarang lagi bergulat membuat karya-karya baru, jadi tidak menutupi kemungkinan tiba-tiba aku menemukan sebuah mungkin genre yang ingin aku explore atau type of music that I wanna explore, but mostly ballad. Dan aku tuh melihat nyanyi itu sangat spiritual juga. So it's not about penyanyi rohani atau bernyanyi untuk harus lagu rohani untuk nyanyi buat Tuhan gitu. Jadi buat aku nyanyi itu sangat spiritual.
it can touch so many souls through melodies Hmm. and your voice. Hmm. Dan setiap aku nyanyi tuh buat aku spirit yang aku pakai tuh itu gitu. Jadi untuk menyenangkan yang di atas. Dan satu lagi bahwa ketika aku mau nyanyi something gitu yang aku kejar tuh bukan teknik aku gitu, tapi yang aku kejar itu adalah bagaimana you can feel something when I sing. Rasanya gitu ya. Yes. Gimana, Beda ya? bangga nggak lulusannya bangga Dev Henry? loh. Ngomongin itu ya, Iya, ini iya. for fun. Di sosial media lagi rame itu tuh, kutukan juara pertama. Terus kemarin kita juga ngebahas, Angel Peter itu juga juara 2 di Idola Cilik. Aku bilang gitu, masa bukannya dia juara 1, juara 2, aku bilang gitu. Jadi lagi rame tuh biasa deh, lagi ajang kompetisi ya, penyanyi. Monggo. Iya kan? Terus ada Mas Anang atau Delon gitu yang bilang, kutukan juara pertama katanya. Mereka petakan rata-rata juara pertama tuh didn't make far into the industry gitu. Rata-rata yang menonjol banyakan juara 2-nya nih gitu. Terus for fun dibahas itu. Kita pengen tanya pendapat Angel. Any comments? Kayak gini aja, kayak punya anak, anak kedua. Second born is always soalnya anak pertama masih coba-coba ya, masih testing the water. Aku tuh second born. You're a second born? I'm a second born. Jadi aku selalu percaya bahwa kayak aku tuh jadi, makanya kenapa aku lebih adventurous, kenapa aku lebih punya drive untuk kayak coba yuk, ini yuk, apa yuk, karena mungkin ya ini sebuah teori yang mungkin orang beda-beda gitu. Tapi kalau aku mungkin karena aku anak kedua dan ini ada korelasinya nanti dengan kenapa menurut aku juara 2 tuh kadang mungkin lebih sustainable di karir ini misalkan gitu ya. Not always but like mostly, right? Makanya ada sebutan kutukan itu. Tapi buat aku karena nomor 2 itu, karena kita mungkin merasa di nomor 2 kan. Jadi secara psychologically we just work harder and put in extra Put in effort. extra effort. Simply just to put ourselves in need of validation. Aren't I good enough for number 1 for you? Gitu, Yes, ya kan? ada gitunya sih. Ada gitunya. Kayak, jadi kalau dibilangin kutukan mungkin gak kutukan juga. Mungkin simply that person just works harder. Good point. Good point, right? Yeah, good point. Jadi sebenarnya at the end of the day, it's not luck, tapi yang di value dan bikin seseorang sustainable itu kerja keras, say. Ya iyalah. Kalau talent tuh bisa di-beat sama kerja keras itu aku percaya banget. Iya. Aku sangat agree banget karena aku juga ada momen-momen yang kayak aku confident banget kayak oh ya udahlah gue bisa nyanyi gini-gini. Tapi kok bisa ya gitu kayak dia jauh lebih di depan gue gitu. It is a moment of reflection gitu bahwa oh I'm not working hard enough. Dia mungkin latihan setiap hari. Gitu. Mungkin dia goes to the gym 3-4 times a week gitu untuk latih pernafasannya gitu. Maybe I didn't do that gitu. Jadi don't get offended kalau ada orang lain yang lebih dari kamu. Mungkin we don't put as much effort as that person did. Makes sense. Makes sense kan? So glad we had this talk. Kita akan tutup dengan satu hal ini. Oke. Tadi kan Angel bilang hidupnya banyak berubah setelah dia bertemu Sesa. Dia membawa spirit baru. He push you to your new limits. Boleh dong iseng-iseng. This rare occasion mungkin gak akan terjadi dalam 10 tahun sekali. If you can express something or say something to your beloved husband. Oh, ya. Give something. Dia kayaknya denger ini juga bisa ini deh. Gitu gimana makanya I would say kalau I love you udah biasa ya. Mungkin aku akan ngomong thank you sih. I would say thank you. I understand what love is through what he did in my life. Jadi cinta itu bentuknya kadang kan
yang aku ngerti dulu tuh butterflies, ya kan, kebahagiaan. And thank you for teaching me what's important in life. Yang penting di dalam hidup itu apa. Dan untuk melewati kehidupan ini tuh and really treasure what matters in life tuh buat aku kayak aku sangat beruntung untuk bisa mendapatkan dia. Karena bener-bener aku ketemu pasangan yang memikirkan tidak hanya hidup dia, tapi memikirkan orang lain. Dan itu ternyata sangat fulfilling sekali di dalam hidup. Banyak sih kalau misalkan disebutkan satu persatu, mungkin gak akan sempat dan gak akan bisa aku jadikan satu paragraf. But thank you for teaching me what matters most in life. And thank you for making me who I am today. Oh, and thank you for sharing your deepest stories with us. Pemirsa setia Brunch with Dave. Lunas ya janji kita untuk bisa ngobrol sama Angel Peters. The best of luck Thank on you your so much. new journey as a mother, as a singer, as a wife, as a lover, as a human being. Thank you. Continue to be a blessing, darling. Terharu banget, and I'm so glad that I'm here, that we're still here. Tadi kita sempat ngomong, we need to count this. Yes. Because it's 2008, guys, and now it's 2026. Yeah, Oh, look how I love far you. we've become. Thank you, La Adriana. Thank you so much, La Adriana Thank Bigbar, you, everyone. for Bye-bye. the amazing food. Mwah! Bye-bye. Bye.